aktivitas dan pelayanan Anda melalui Renungan Pagi Pulang ke Rumah, dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanejo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang setia. Selamat menikmati hari yang baru. Selamat menerima berkat Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Renungan Pagi saat ini, tanggal 20 Juli 2020 berjudul Kuasa Berpikir dan Melakukan. Ayat inti kita terambil di dalam buku Ayub pasal yang ke-28 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Memiliki hikmat adalah lebih baik daripada mutiara. Mari kita ikuti penjelasannya. Kitab suci adalah standar kebenaran yang sempurna, dan dengan demikian itu harus diberi tempat yang paling tinggi dalam pendidikan. Untuk mencapai pendidikan yang sesuai dengan namanya, kita harus menerima pengetahuan tentang Allah Sang Pencipta dan tentang Kristus Sang Penebus, sebagaimana itu semuanya dinyatakan dalam firman yang kudus. Setiap makhluk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah dikaruniai kuasa yang serupa dengan Pencipta, kepribadian, kuasa berpikir, dan melakukan. Orang-orang pada siapa kuasa ini dikembangkan adalah orang-orang yang memikul tanggung jawab, yang merupakan para pemimpin dalam perusahaan dan memengaruhi tabiat. Adalah pekerjaan pendidikan yang benar mengembangkan kekuatan ini untuk mendidik orang-orang muda menjadi para ahli pikir dan bukan hanya sekedar pemantul pikiran orang lain. Gantinya membatasi penyelidikan mereka terhadap apa yang dikatakan atau ditulis orang. Hendaknya para pelajar diarahkan kepada sumber-sumber kebenaran, kepada lapangan-lapangan luas yang terbuka untuk riset di alam dan penyataan. Biarlah mereka merenungkan fakta-fakta besar mengenai kewajiban dan tujuan, sehingga pikiran akan menjadi luas dan kuat. Gantinya orang-orang lemah yang terdidik, lembaga-lembaga pendidikan dan menghasilkan orang-orang yang kuat, berpikir dan bertindak, orang-orang yang adalah tuan dan bukannya budak, keadaan orang yang memiliki pikiran yang luas, pikiran yang jernih, dan keberanian terhadap keyakinan mereka. Pendidikan seperti itu memberi lebih banyak daripada disiplin pikiran, memberi lebih banyak daripada pendidikan jasmani. Itu menguatkan tabiat, sehingga dengan demikian kebenaran dan ketulusan tidak dikorbankan untuk keinginan yang mementingkan diri atau ambisi duniawi. Itu menguatkan pikiran untuk menentang kejahatan. Gantinya nafsu yang berkobar, yang menjadi kekuatan yang membinasakan. Setiap dorongan nafsu yang berkobar, yang menjadi kekuatan untuk membinasakan. Setiap dorongan dan keinginan disesuaikan dengan prinsip-prinsip besar yang benar. Bila mana kesempurnaan tabiatnya direnung-renungkan, pikiran dibaharui, maka jiwa dipulihkan kembali ke dalam citra Allah. Lebih tinggi daripada yang dapat dicapai oleh pikiran manusia adalah cita-cita Allah bagi anak-anaknya. Kesalehan, keserupaan dengan Allah adalah tujuan yang harus dicapai. Di hadapan pelajar terbentang satu jalan yang terus-menerus maju. Ia mempunyai suatu tujuan yang harus dicapai, satu standar yang harus diraih, yang mencakup segala sesuatu yang baik dan suci serta agung. Ia akan maju secepat dan sejauh mungkin dalam setiap cabang pengetahuan yang benar. Tetapi usaha-usahanya akan diarahkan kepada tujuan yang lebih tinggi daripada yang hanya mementingkan diri dan bersifat sementara, sebagaimana langit lebih tinggi dari bumi. Disalin dari buku seri Membina Keluarga, jilid 3, halaman 13 dan 14. Saudara-saudaraku, para pendengar yang setia dimanapun Anda berada saat ini, semoga firman Tuhan hari ini akan menjadi berkat rohani bagi kita semua dalam melakukan aktivitas kita masing-masing. Saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama.
Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih oleh karena kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kami bahwa kitab suci adalah standar kebenaran yang sempurna, dan dengan demikian kita harus diberi tempat yang paling tinggi dalam pendidikan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada saat ini hamba berdoa bagi para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, para relawan kesehatan yang ada di setiap rumah sakit yang ada di Indonesia, bahkan lebih khusus yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kiranya hikmat sorga Tuhan berikan kepada mereka agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi orang-orang yang terinfeksi wabah corona. Saat ini juga hamba menyerahkan semua guru-guru, kepala sekolah, dan semua anak didik ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati mereka di dalam memasuki masa liburan, walaupun belum diizinkan untuk tatap muka, namun mereka akan menggunakan secara daring maupun juga kunjungan dari rumah ke rumah. Kiranya kasih setia Tuhan akan menyertai mereka senantiasa. Hamba berdoa juga Tuhan memberkati pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada jemaat-jemaat, bahkan seluruh gembala jemaat. Tuhan curahkan hikmat sorga kepada mereka, agar mereka terus memiliki dedikasi sorga untuk melayani dengan sukacita. Hamba menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, dan juga saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Kiranya rahmat dan berkat Tuhan juga dicurahkan kepada mereka. Hamba berdoa bagi para pendengar audio renungan pagi yang berulang tahun di hari ini, biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan berikan bagi hidup mereka, mereka selalu melayani Tuhan senantiasa. Hamba juga berdoa bagi pemerintah kami dari tingkat yang tertinggi sampai kepada pemerintahan yang paling terendah yang ada di desa-desa bahkan RT-RT. Kiranya hikmat sorga juga Tuhan berikan kepada mereka agar dapat menjalankan roda pemerintahan ini boleh sesuai dengan amanat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Betapa ku rindu negeri yang indah yang disediakan Bapa. Sana orang saleh memuji Tuhan, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Sana ku pandang wajah Rajaku yang telah mati gantiku, bersuka cita selama-lamanya, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup